Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita sungguh bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Dalam mesbah doa pagi kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-20. Injil Lukas pasal 20. Sebagian dari kebenaran ini akan kita renungkan bersama secara khusus mulai ayat yang ke-20 pasal 20 ayat yang ke-20 ya. Lukas 20 ayat 20 dan seterusnya sampai 26. Ayat 20 saya akan baca, ayat 21 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perikopnya tentang membayar pajak kepada kaisar. Ya, kita akan membacanya. Sudah ketemu ya. Lukas pasal 20 ayat 20. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dan dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. 21. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bersama-sama. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana jawaban Yesus yang sangat luar biasa ya. Dan ini menjadi satu pegangan juga bagi kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Jangan sampai kita berkata, oleh karena hubungan kita dengan Allah, kita mengabaikan hubungan dengan sesama. Secara khusus dengan pemerintah. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu terlalu ekstrim ya. Ketika mereka berkata bahwa mereka menyembah Allah, maka mereka mengabaikan peraturan-peraturan pemerintah. Nah, misalnya ada satu kelompok tertentu, mereka tidak boleh menghormat bendera. Itu namanya berhala. Bendera kain kok dihormat ya. Nah, mereka menganggap kalau menghormat bendera itu berarti telah menyembah berhala. Nah, itu ekstrim ya. Nah, sebagai warga negara yang mencintai bangsa dan negara, kita harus taat kepada peraturan negara. Ya, menghormat bendera bukan penyembahan berhala. Ya, tetapi bagaimana rasa cinta kita kepada bangsa dan negeri kita? Nah, kemudian ada orang-orang yang merasa bahwa sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kepada Allah, maka tugas dan tanggung jawab kepada negara diabaikan. Padahal ada bagian firman Tuhan yang berkata supaya kita menghormati pemerintah. Ya, menghormati karena pemerintah adalah wakil daripada Tuhan sendiri di bumi ini. Jadi sekalipun pemerintah itu bertangan besi dikatakan, nah itu Tuhan izinkan terjadi. Maka kita harus menghormati pemerintah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perhatikan bagaimana motivasi dari orang-orang yang bertanya kepada Yesus ini. Motifnya kita lihat memang sangat luar biasa ya, sangat licik sekali. Hati-hati ya, ada orang bertanya ingin tahu kebenaran, tetapi sebenarnya bukan ingin tahu, ingin menjebak saja. Nah, akhir-akhir ini kalau kita lihat ada perdebatan-perdebatan ya di dunia YouTube,
Ya, harus diperhatikan apakah dalam perdebatan ini untuk mau menemukan satu titik temu, satu hal yang menjadi landasan kebenaran yang akan didapatkan, atau hanya akan menimbulkan pertengkaran dan sakit hati. Nah, ini harus kita renungkan. Jika itu nanti akan menimbulkan pertengkaran, sakit hati, kemarahan, dan lebih baik nggak usah ya ada perdebatan itu atau diskusi-diskusi seperti itu. Lebih baik kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Nah, perhatikan dalam bagian ini ada orang yang bertanya kepada Yesus, tetapi sebenarnya bukan ingin mengetahui kebenaran, hanya ingin menjebak saja. Ya, dikatakan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur. Hati-hati ya. Jadi kalau ada orang yang ya sepertinya orang jujur, jangan langsung kita berkata, wah dia bagus sekali, orang ini jujur sekali, wah dia bertanya kepada saya, wah sepertinya dia rindu sekali mendapatkan kebenaran. Nanti dulu karena ada orang yang berpura-pura, itu masalahnya. Nah, apalagi yang berpura-pura ini adalah utusannya, jadi tentu aja dibayar juga ya, walaupun nggak ditulis di sini. Pasti biasanya kalau disuruh ya jadi anak buah ya nanti saya kasih uangnya, tolong tanyakan. Nah, kira-kira tapi jangan bertanya yang lain, harus begini. Jadi sudah di skenario sedemikian rupa ya. Nah, akhirnya kalau orang tidak menyadari, ya dikirain apa yang mereka nyatakan kebenaran, tapi sebenarnya enggak, tipuan. Nah, ini seolah-olah orang jujur. Ya, orang datang kepada Yesus seolah-olah orang jujur supaya mereka dapat menjeratnya. Jadi tujuannya adalah bukan ingin mengetahui kebenaran, tapi mau menjerat Yesus. Nah, dengan satu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Jadi kira-kira begini, mereka berharap, tanyakan Yesus, boleh nggak memberikan pajak? Nah, mereka berharap, mudah-mudahan Yesus berkata, oh nggak boleh. Ini dia. Kalau Yesus bilang nggak boleh, nah kita adukan. Ini celah ini. Ini hal yang baik yang akan kita angkat ke permukaan supaya ada alasan kita untuk menyalahkan Yesus, kemudian untuk membunuh dia. Wah, licik banget ya. Pura-pura bertanya, pura-pura jujur, tapi tujuan sebenarnya mau menghancurkan. Tetapi Yesus tahu itu ya. Yesus memahami, mengerti, Yesus adalah Tuhan. Dia tahu maksud mereka. Orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar. Kira-kira orang ini tulus nggak? Enggak. Ini sudah didesain. Kamu bilang aja nanti begini. Hebat. Jadi seperti disanjung dulu. Kemudian nanti lihat apa yang dinyatakan. Mudah-mudahan salah ya. Mudah-mudahan keliru. Nah, kita jebak saja di situ. Nah, gitu. Ini sangat jahat sekali ya. Hati-hati ya. Ada orang-orang yang seperti ini yang kita jumpai di sekeliling kita. Jadi kita harus waspada hal itu. Nah, dikatakan bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Ini sanjungannya luar biasa ya. Wah, dia orang benar loh, oh kamu hebat loh, oh, kamu pengkhotbah yang bagus, oh kamu teolog yang bagus, kamu renungkan firman Tuhan dengan bagus, pengajaranmu bagus ya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya hanya ingin nanti kita tangkap kesalahannya gitu loh. Jadi angkat dulu. Nah, kemudian setelah itu bisa kita jatuhkan, ya harus kita jatuhkan. Memang tujuannya mau menjatuhkan. Ya, ini sangat parah ya. Mengerikan sekali. Nah, pertanyaannya, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ya, perhatikan ayat 23. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka. Ya, jadi Yesus lihat motivasinya. Yesus tahu apa maksudnya. Bahkan Yesus tahu ada apa di balik itu semua. Ya, Yesus Maha tahu. Kemudian Yesus menjawab ya, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Wah, ini luar biasa ya. Jadi dalam menjawab itu Tuhan Yesus melihat ada apa di sekelilingnya.
dan dia minta hanya dinar, ya uang ya. Dan gambar siapa yang ada di situ? Dan ternyata ada gambar dan tulisan kaisar. Nah, maka Tuhan katakan apa? Kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya. Gagal total usaha mereka untuk menjatuhkan Yesus, untuk mencari celah, mau melemahkan atau mau mencari kesempatan untuk menyalahkan Yesus, tetapi mereka tidak menemukannya. Jawaban Yesus luar biasa, cemerlang. Wah, terus bagaimana? Nah, dari jawaban Yesus bagi kita apa? Ya, jadi kita sebagai umat Allah, orang-orang percaya yang ada dalam satu negeri, kita pun harus taat. Sebagai umat Tuhan, ya kita harus taat dengan peraturan ya bangsa dan negara kita, atau dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Ya, peraturan-peraturan harus kita lakukan, tidak hanya sekedar membayar pajak. Membayar pajak iya. Jangan sampai ada orang-orang percaya berkata, saya sudah kasih perpuluhan kepada Tuhan, berarti saya nggak usah bayar pajak dong. Nggak boleh. Ya, maka dikatakan, ya yang kepada Tuhan, ya kepada Tuhan. Ya kepada pemerintah, kepada pemerintah. Dan jangan juga sampai katakan, ya saya sudah kasih ke pemerintah, pemerintah kan wakil raja, berarti kepada Tuhan nggak usah. Ya nggak boleh juga. Jadi ini luar biasa ya, yang memang bagian kaisar atau yang berbicara untuk bangsa dan negara, ya untuk peraturan bangsa, ya kita ikuti peraturan itu. Yang seharusnya kita memberikan bagian kita untuk bangsa dan negara, ya berikan. Nah, yang untuk Tuhan, ya untuk Tuhan berikan. Ya tidak hanya berbicara mengenai dana persepuluhan atau apa, enggak, tetapi hidup kita. Ya ada hal-hal yang memang kita harus persembahkan kepada Tuhan, ada juga yang harus kita persembahkan kepada negara atau bangsa. Jadi dua-dua ini harus ada. Nah, saya merenungkan begini, bagian ini sama dengan ya tadi yang saya katakan tadi, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kepada sesama yang diwakilkan oleh pemerintah. Jadi hubungan kita dengan sesama, dengan pemerintah itu haruslah berjalan dengan baik. Justru keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan di bangsa dan di negara ini harus menjadi berkat, harus menjadi saksi. Ya, jadi anak-anak Tuhan semestinya ya beres dengan peraturan, ya tidak neko-neko, tidak macam-macam, ya tidak bikin ulah, ya. Jadi kita ya kalau boleh dikatakan orang yang paling setia, rajin membayar pajak adalah orang percaya, orang Kristen, ya gitu ya. Amin. Kira-kira begitu. Waduh, paling rajin ya tidak memanipulasi data, ya jadi apa yang semestinya memang harus dibayar ya harus dibayar, nah seperti itu. Nah, hubungan kita dengan pemerintah haruslah kita menjadi berkat, sehingga pemerintah mengetahui, oh benar orang ini orang percaya, anak Tuhan. Nah, jika hubungan kita dengan pemerintah atau dengan sesama baik, nah tentu juga kepada Tuhan, ya. Jadi yang dua-dua ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seringkali orang berkata ya seperti mata uang ya, sisi yang berbeda dengan sisi yang berbeda tapi harus satu. Kedua itu harus satu. Jadi dengan pemerintah, dengan sesama, ya kita harus membuktikan diri kita bahwa kita taat setia dengan peraturan-peraturan itu, termasuk dalam bagian ini waktu dijebak orang-orang ini Yesus tentang pajak. Ya, jadi Tuhan berkatakan ya bayar. Sebagai warga negara bayar, ya pajak harus dibayar. Nah, kemudian dengan Tuhan, urusan dengan Tuhan, ya juga lakukan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana peraturan-peraturan yang harus kita lakukan di misalnya satu organisasi kita, organisasi gereja, ya yang membimbing kita, membantu kita untuk hubungan kita dengan Tuhan, ya ikutin, ya lakukan. Dan kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman itu, dan kita mau melakukannya, kita harus taat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi tidak ada pertentangan antara kita
hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan pemerintah, ya. Ada kelompok-kelompok tertentu terlalu menganggap ini bertentangan. Kalau kita taat kepada pemerintah berarti kita tidak taat dong kepada Allah. Bukan seperti itu. Ya, taat kepada Allah, ya taat kepada pemerintah. Nah, bagaimana kalau pemerintah melarang kita untuk beribadah kepada Allah? Nah, ini kasus yang berbeda. Nah, suatu ketika ada orang yang memang ada, nanti kita pelajari bahwa orang melarang, ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat melarang murid-murid Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita. Ya, tidak boleh lakukan, tidak boleh. Nah, tetapi bagi anak-anak Tuhan mana lebih taat dalam kasus ini? Ya, jika peraturan pemerintah itu tidak sesuai dengan firman Allah, ya maka kita harus lebih taat kepada firman Allah. Lah risikonya Pak Pendeta, bisa dianiaya, bisa dihukum, ya itu risiko. Dan itu berkat dari Tuhan. Ya, buat anak-anak Tuhan yang mengalami tantangan seperti itu, ya. Jadi karunia menderita, ya, dikaruniakan juga untuk menderita oleh Tuhan. Ya, jadi memang tetap harus lebih taat kepada firman Allah, ya. Jadi yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, jangan kita ikutin itu. Wah, kan ini kan pemerintah bilang nggak boleh beribadah begini, kita ikut. Kasus tertentu loh, ya. Ya, tetapi kita harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Jadi mari dalam perjalanan hidup kita tetap setia, datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita, ya, sebagai umat Allah, sebagai umat berbangsa dan bernegara. Hubungan kita dengan Allah kita harus lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi hubungan dengan bangsa dan negara, dengan pemerintah harus kita lakukan, ya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan manakala ada peraturan pemerintah yang berlawanan, yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka kita harus lebih tunduk kepada firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita berdoa terus untuk bangsa dan negara kita supaya terus terjadi pemulihan. Dan ada daerah-daerah banjir yang mengalami bencana, kita doakan supaya Tuhan menolong mereka, ya, membebaskan mereka dari musibah itu, ya, bencana. Dan kita juga berdoa untuk kehidupan kita supaya Tuhan terus menolong, memberkati kita. Percayalah bahwa Tuhan Allah kita Bapa yang baik, memberi yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Kita naikkan satu.